Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali dalam kajian bersama Khilafah Channel yang insyaallah ini adalah kajian kedua dari kitab Al-Hadis Al-Khamsun fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, 50 hadis tentang politik Islam yang dikarang oleh Ustaz As-Somad Auni Salim Al-Hamuri dari Baitul Maqdis. Beliau seorang khatib pengajar di Masjidil Aqsa dan beliau masih hidup saat ini sebagai salah seorang pengemban dakwah yang terus-menerus berjuang untuk izzul Islam wal muslimin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji hadis yang kedua yang disebutkan di dalam kitab Al-Hadis Al-Khamsun fi Siyasah Asy-Syar'iyyah. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Hadis ini diberi judul oleh musannif dengan judul makna siyasah wa fi tadbiri umur ra'iyah wa hiya tadbir umur ar-ra'iyah. Jadi makna politik itu adalah mengatur urusan rakyat. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Aba Hazim, disebutkan oleh Muhammad bin Bashar bahwa aku pernah mendengar Aba Hazim. Dia berkata, qa'adtu Aba Hurairah, aku pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah sinin, beberapa tahun lamanya. Fasami'tuhu yuhaddisu anin nabi. Kemudian aku mendengar Abi Hurairah, beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel, urusan mereka diatur, diurus oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Ketika ada seorang nabi yang wafat, maka khalafahu nabi, diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya setelahku itu tidak ada lagi seorang nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku, wa sayakunu khulafa, dan setelahku akan ada banyak para khalifah, fayakthurun, dan banyaklah khalifah itu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul ketika tidak ada khilaf, ketika ada banyak khalifah yang meneruskan kepemimpinan para nabi. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fu bi bai'atil awwali fal awwal, penuhilah baiat kepada yang pertama dan pertama, terus yang pertama. A'tuhum haqqahum, berikanlah kepada mereka hak mereka, yaitu untuk ditaati. Fa innallaha sa'iluhum ammastara'ahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertanggungjawaban kepada mereka, kepada para khalifah, para imam, ammastara'ahum, tentang rakyat yang dipimpin, yang diatur urusannya oleh mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang membuktikan kepada kita bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut dengan aktivitas politik. Politik itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Politik itu adalah sesuatu yang suci karena politik adalah pekerjaannya para nabi. Disebutkan di dalam hadis ini, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israel, urusan mereka diatur, diurus oleh para nabi. Di sini ada kata-kata tasusu, diambil dari kata sasa yasusu siasatan. Makna sasa yasusu siasatan kalau merujuk kepada Kamus Lisanul Arab dari maddah materi sasa yasusu akan didapatkan nanti sasa yasusu al khail ayyakumu ala riayatihi wa ala riayatiha wa khidmatiha. Arti sasa yasusu al khaila, dia orang sasa yasusu al khail, dia telah memelihara, dia melayani
al-khaila kuda ayyakumu ala riayatiha. Dia melaksanakan periayahan pemeliharaan terhadap kuda, wa khidmatiha, dia melayani urusan-urusan terkait dengan kuda itu. Itu makna sasa yasusu siyasah. Secara bahasa siyasah itu artinya riayah atau khidmah. Seorang politikus adalah orang yang meriayah masyarakat, orang yang meriayah umat, orang yang berkhidmat untuk umat, orang yang melayani umat. Ya. Tasusuhumul anbiya maknanya adalah yatawallawna umurahum. Para nabi mengatur urusan mereka kama taf'alul umara wal wulad birra'iyah. Sebagaimana para umara, para pemimpin mereka mengatur urusan rakyat. Wasiyasah, siyasah disebutkan di dalam beberapa keterangan para ulama. Di antaranya dikatakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Syarah Sahih Muslim dalam kitab Imarah juz 3 halaman 1471 dikatakan bahwa makna siyasah itu adalah al-qiyam ala syai'i bima yuslihu. Al-qiyamu bi ala syai'i, melaksanakan, jadi menjalani sesuatu, mengurusi sesuatu, jadi menangani sesuatu bima yuslihuhu, dengan perkara yang akan membuat sesuatu itu beres. Jadi membereskan sesuatu. Kalau kata Imam Su'aib Al-Arnaud dalam ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari ketika menjelaskan tentang makna hadis ini, makna siyasah itu adalah al-qiyam bi amril ghair bima yuslihu, melaksanakan urusan orang lain, menangani urusan orang lain dengan cara-cara yang akan bisa membereskan urusan itu. Jadi kalau kita berbicara politik, maka politik tujuannya adalah untuk membereskan urusan orang lain, membereskan urusan umat. Sehingga yang dimaksud dengan wasasar ra'iyah, dia memolitiki rakyat, dia adalah mengatur urusan rakyat. Amaroha wa nahaha lima fihi khairuha. Jadi dia memerintah dan melarang rakyat terhadap perkara yang di situ ada kebaikan. Jadi salah satu aktivitas politik itu adalah memerintah dan melarang. Bahasa kitanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tugas umat, tugas pemimpin adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membawa perbaikan, akan membawa kebaikan bagi umat, bagi masyarakat. Karena itu makna politik disebutkan oleh Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Qadi Taqiyuddin An-Nabhani, muassis Hizbut Tahrir, beliau menyebutkan bahwa politik itu adalah riayatu syu'unil ummah, mengatur urusan umat, mengatur urusan rakyat. Ini makna sasa yasusu siyasatan. Kemudian poin selanjutnya yang diceritakan di dalam hadis ini bahwa wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah nabi ini misi kerasulan nabi, misi kepemimpinan nabi akan dilanjutkan bukan oleh nabi, tetapi oleh para khalifah, oleh para pemimpin yang akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman Bani Israel, nabi meninggal dunia diganti dengan nabi yang lain. Di zaman Nabi Muhammad wafat dipanggil oleh Allah. Setelah itu yang ada adalah para khalifah. Wa sayakunu khulafa fayaksurun, dan khalifah itu akan banyak, dan nanti akan ada khalifah itu akan banyak. Jadi hadis ini mengisyarahkan kepada kita bahwa yang akan meneruskan kepemimpinan Nabi adalah para khalifah. Sebagaimana dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Abdullah bin Zubair, Khalifah Hasan, Khalifah Muawiyah, Khalifah Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya khalifah-khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa sistem kepemimpinan setelah Nabi itu adalah khilafah. Sistem kepemimpinan yang disebutkan oleh Nabi nanti setelah Rasulullah SAW wafat, yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi adalah para khalifah. Sistemnya itu adalah sistem khilafah. Jadi sistem khilafah yang merupakan masdar dari kata khalafa yakhlufu khilafatan. Orang yang menjadi pengganti disebut khalifah. Proses penggantiannya atau kepemimpinannya itu disebut khilafah. Maka sebenarnya sistem khilafah itu sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sistem kepemimpinan setelah Nabi bukanlah sistem jumhuri, bukanlah sistem republik, yang mana di dalam sistem republik kekuasaan itu diserahkan kepada
kekuasaan untuk membuat hukum diserahkan kepada rakyat, pemimpin itu adalah orang yang diujroh, orang yang dibayar oleh rakyat sebagai pengganti rakyat untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh rakyat. Rakyat menetapkan hukum, hukum ditetapkan oleh wakil rakyat. Begitu juga sistem kepemimpinan setelah Nabi bukanlah sistem nizam al-mulki, sistem kerajaan, di mana raja lah yang menjadi simbol kekuasaan. Rajalah adalah yang memerintah, rajalah yang membuat hukum. Hukum adalah hukum raja, hukum adalah apa kata raja. Begitu juga sistem kepemimpinan setelah Nabi bukan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran di mana hukum dijalankan oleh kaisar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kaisar, kemudian manusia dibagi sesuai dengan kasta-kasta, ada strata-stratanya di dalam sistem kekaisaran. Ini tidak ada di dalam Islam. Jadi sistem satu-satunya akan melanjutkan kepemimpinan Nabi, dan ini yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah sistem khilafah, yaitu nizamu wahdah, sistem kesatuan. Khalifah adalah seorang sosok pemimpin yang dipilih oleh umat, yang diangkat, dibaiat oleh umat untuk menghukumi umat dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan ketika Rasul ditanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul ketika nanti kami menemukan banyak khalifah? Bi bai'atil awal fal awal. Bai'atlah, penuhilah bai'at kepada khalifah yang pertama dan pertama. Tidak boleh ada dua khalifah. Kalau ada dua khalifah maka yang pertama yang jadi. Taatilah. Wa'atuhum haqqahum. Berikanlah kepada khalifah itu hak mereka, yaitu hak untuk ditaati. Kewajiban umat adalah mentaati mereka. Kewajiban umat adalah mentaati khalifah. Hak khalifah adalah ditaati oleh umat. Fa innallaha sa'iluhum amma stara'ahum. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada para khalifah tentang umat yang dipimpin, yang diatur oleh mereka. Jadi ini adalah hadis yang sungguh luar biasa, yang menjelaskan kepada kita saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu memiliki sistem yang unik, yaitu sistem khilafah. Kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa tidak ada panduan tentang sistem kepemimpinan di dalam Islam, itu adalah omong kosong, karena itu tidak bisa membantah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya, yang barusan sudah kita bahas secara sekilas tentang betapa pentingnya adanya seorang khalifah yang akan mengatur, meneruskan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengatur urusan umat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas khalifah adalah menjalankan politik syar'i, politik menurut Islam, yaitu riayatu syu'unil ummah bil ahkamis syar'iyyah dakhiliyan wa kharijiyan. Mengatur, mengurusi urusan umat di dalam negeri atau di luar negeri dengan hukum syariat, dengan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik politik dalam negeri atau politik luar negeri. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan bertemu di kajian selanjutnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.